Oke, video ini khusus buat kamu yang untuk saat ini nih belum berpasangan tetapi berniat untuk punya pasangan di masa depan, ya. Ya pasti dong ya, kalau lu masih single masa nggak mau pasangan. Nah, but anyway, video ini juga khusus gue buat kamu yang saat ini nih mungkin baru putus ya, mau move on. Nah, ya. Jadi apa sih persiapan-persiapan ya supaya your future relationship ini jadi relationship yang berbeda dengan relationship kamu yang sebelumnya, tetapi menjadi relationship yang lebih, seperti tagline gue, like you're having heaven on earth, ya. Jadi udah bukan sembarangan lagi. Nah, ini loh yang harus lu tanyain sama diri lu sendiri dan yang harus lu bikin untuk diri lu sendiri, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang penting untuk bisa menganalisa diri lu dan hubungan lu. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! So oke guys, kita mau ngebahas nih, mungkin saat ini, atau belum lama ini, kalian baru putus. Atau mungkin putusnya udah lama kali ya, dari hubungannya sebelumnya. Nah, menurut gue sih, kalau lu baru putus dari pasangan lu yang sebelumnya, jangan buru-buru untuk segera berpasangan lagi, ya. Walaupun udah ada seseorang yang deketin lu nih. Kenapa? Sebenarnya karena itu sebenarnya saatnya dimana kita diem dan kita refleksi dulu. Refleksi hubungan kita sebelumnya, refleksi diri kita sendiri. Dan satu lagi yang paling penting adalah, lu mesti refleksi, lu tuh mau hubungan seperti apa? Masa lu mau mengulang pola-pola atau pattern-pattern yang sama? Karena ada loh orang yang udah pacaran 5 kali, polanya tuh diulang persis sama. Kalau lu cukup jeli ngelihat, ya karena gue terapi sih, jadi gue ngeliatin gitu kan. Itu ada orang yang benar-benar, kok polanya mirip ya? Cara lu diputusin juga mirip, cara lu diperlakuin mirip. Nah, kalau emang semua pola-pola di dalam hubungan lo yang dulu itu mirip, berarti yang salah siapa? Ada sesuatu yang salah di dalam diri kita yang kita perlu perbaikin. Dan gue hari ini ada di sini untuk bantu lu ngelihat, ya. Bener gak sih ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari diri gue? Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, untuk bisa mulai melakukan perubahan di dalam diri kita, di dalam relationship kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita belajar menganalisa diri. So, jangan lupa ambil pen and book. Gue nggak bilang paper. Kenapa? Lu perlu buku ini, ya. Supaya apa? Supaya semua yang lu catat ini terjurnal ya, maksudnya ada recordnya. Suatu hari lu bisa ngelihat balik. Nah, pertanyaan pertama yang kamu perlu tanyakan pada diri sendiri adalah, coba ngelihat hubungan-hubungannya dulu. Is there any unhealthy pattern that you have? Patternnya itu adalah pola. Misalnya, mungkin kamu adalah seseorang yang sebenarnya capable untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik. Tetapi, kenapa kamu terus-menerus jatuh ke dalam perangkap trap ya, dalam tanda kutip ya. Ketemunya cowok yang macam-macam begitu juga. Misalnya, bukan cowok doang ya. Ini cewek juga ya, mau cowok mau cewek ya. Ketemunya kok seseorang yang mirip-mirip. Kenapa gue selalu tertarik sama tipe cowok yang sama, tipe cewek yang sama? Seseorang yang posesif mungkin, seseorang yang kok hanya bisa nginjak-nginjak gue ya, nggak menghargai gue misalnya, ya. Jadi lu tulis, iya ya. Mikir dulu nih, sebelum lu tulis. Apa sih pola hubungan yang terus mengulang? Unhealthy pattern, pola hubungan yang nggak sehat udah pasti, ya. Kamu boleh cek video-video kita yang lain tentang bagaimana sebenarnya kriteria hubungan yang sehat dan lu apa yang sebenarnya kalau gue bilang tuh standar yang penting kalau lu mau punya hubungan yang oke. Dan standar ini, you know what? Kamu tuh layak untuk mendapatkannya. You deserve it. That's not standard for very high quality people. That is standard hubungan yang penting, dasar yang perlu ada. Ya, jadi gue udah pernah bikin 2 video nih tentang ini, oke? Nah, nextnya kita perlu ngeliat juga. Yang perlu kita lihat adalah di dalam hubungan itu, di mana kamu bertanggung jawab untuk melakukan perubahan. Misalnya, ya jadi what kind of responsibility that I should take for myself to fix this, ya. Memang sih lu nggak mungkin fix semuanya, tetapi mungkin yang bisa lu lakukan adalah begin with the end in mind. Lu mesti tahu dulu, ya kan, lu mau punya hubungan seperti apa. Dan kalau lu udah tahu lu mau punya hubungan seperti apa, kan lu bisa ngelihat apakah seseorang yang bisa jadi calon prospek gue ini cocok nggak dengan kriteria itu. Jadi you have to be responsible. Dan kalau memang ada sesuatu yang harus kita rubah dalam diri kita, ayo sadar dan kita lakukan perubahan itu. Misalnya
mungkin karena keposesifannya kita, ya kita belum belajar nih. Sebelumnya lu belum pernah nonton video kayak begini. Mungkin karena lu terlalu posesif, hubungan-hubungan itu jadi hancur. Ayo belajar yuk, supaya kita nggak terlalu posesif. Bukan cuma belajar, lihat trauma apa yang ada di dalam diri kamu yang membuat kamu seperti itu. Kita bertanggung jawab untuk memperbaiki itu loh. Bukan pasangan kita, bukan prospek kita, bukan bahkan suami atau istri kita. Ya, kita bertanggung jawab untuk membuat diri kita menjadi seorang prospek pasangan yang sehat. Right? Sebelum kita bisa berandai-andai memiliki hubungan yang sehat dengan orang yang juga dalam tanda kutip mentally health. Sekarang lu tulisin kualitas-kualitas seperti apa di dalam hubungan ya yang lu inginkan dari partner lu. Sekali lagi, jangan cuma fokus di outer ya guys, bukan cuma yang luar. Jangan yang misalnya nih badannya tinggi ini segala macam, tetapi yang paling penting juga adalah kualitas mental, kualitas emosional, ya kan? Jadi misalnya, oh gue nggak kepengen punya cowok yang posesif, gue nggak kepengen punya cewek yang posesif, gue kepengen punya orang yang lebih tenang. Tulisin kriteria seperti apa, semakin detail semakin baik ya. Walaupun mungkin nanti ya nggak mungkin lah semua orang sempurna banget. Jangan bilang lu mau yang kaya, yang begini, lihat dulu diri kita seperti itu nggak, cocok nggak untuk itu. But anyway, kualitas mental atau emosional itu adalah dasar ya. Lu nggak harus jadi kaya, lu nggak harus jadi yang paling cakep untuk worth it untuk masa deserving memiliki seseorang partner yang punya kualitas mental, emosional yang cocok untuk lo. Oke? Nah, yang kedua juga, pertanyaan berikutnya adalah kualitas apa yang lu nggak bisa tolerir dari seseorang ini? Jadi ini benar-benar kita ngelihat ke dalam diri kita. Oke, misalnya nih ya, orang ini maaf, misalnya suka kentut, lu bener-bener nggak bisa, apalagi misalnya dia suka kentutnya di umum, ya lu tulis, gue nggak akan cari pasangan yang suka kentut. Berarti kalau ada orang yang ada di tanda-tanda ini ya jangan, ya. Atau misalnya dia itu nggak bisa simpan rahasia, ada orang yang nggak masalah dengan hal itu. Tetapi kalau itu bermasalah untuk kamu, ya, misalnya that's something that's important for me, write it down, ya. Jadi pastikan your prospect partner, ya lu cocokin dulu deh sama ini gitu kan. Jadi lu tahu kurang lebih sebenarnya kecocokan atau keakuratannya itu berapa persen sih dengan diri kamu. Jadi nggak perlu tuh kita cocok-cocokin nama sama nama, terus tanggal lahir sama tanggal lahir. Ini dulu deh dicocokin, right? Apakah ini cocok dengan kamu? Next, nah ini kita mulai berandai-andai. Kalau lu udah pernah nonton video saya tentang Law of Attractions ya, kita tuh create dulu bayangan. Nah sekarang di dalam relationship pun sama. Sekarang kita mikirin, what I want to create in a relationship, what kind of relationship that I want. Kamu mau ciptakan hubungannya seperti apa? Misalnya, aku ingin punya hubungan yang aku bisa diskusi apapun. Oke, tulis. Kalau gue kepengen punya hubungan yang menyenangkan dalam arti, ini orang bisa diajak serius, dan di dalam hal lain, dia bisa jadi my partner in crime, misalnya. Itu buat gue. Jadi bisa diajak ketawa, bisa diajak petualangan bareng. Tulis ya, supaya kamu bisa tahu nanti kalau kamu ketemu future prospect, orang ini cocok nggak? Kalau misalnya kamu adalah seorang yang super petualang jiwa kamu, tetapi ya, dan itu adalah salah satu syarat yang misalnya yang kamu tulis, gue mau relationship gue kayak gini nih, kita bisa petualangan, ke outing, kemana. Lu ketemu nih prospek partner, orang yang deketin lu misalnya, yang dia paling benci tuh kalau petualang, sukanya belanja ke mall. Nah, cocok nggak? Apakah kau mau berkorban untuk itu? Menurut gue, kalau itu adalah penting untuk lo, jangan ngorbanin ya. Jadi benar-benar cari seseorang yang cocok sama kepribadian kita, sama harapan kita terhadap relationship juga. Satu lagi, oke? Coba bayangin, kamu mau jadi seperti apa di dalam relationship. Jadi kita itu kan nggak mungkin ya, kita tuh namanya steady tuh nggak. Tidak ada yang namanya kehidupan yang itu-itu aja. Kalau nggak lu makin naik, lu makin turun. Pasti kan lu makin naik. Nah, sekarang gimana kalau kita belajar create, kita tuh mau jadi orang seperti apa di dalam relationship? Misalnya kayak gue. Dulu mungkin gue lebih insecure, ya kan? Lebih insecure. Terus udah gitu, pengennya nih, namanya juga dulu waktu muda banget ya. Pengennya misalnya cowok gue selalu ada deket gue. Padahal dia punya kesibukan sendiri. Nah, dan itu kadang-kadang jadi ribut. Aku ingat banget aku pernah nulis ini. Saya kepingin jadi seseorang yang lebih rileks dan aku juga memberikan space untuk pasanganku untuk grow.
ya. Space untuk grow, space untuk jadi diri dia sendiri, punya me time-nya sendiri. Dimana gue pada saat itu, aku juga bisa grow dan aku bisa punya me time sendiri. Jadi tulisin, ya, kamu ingin menjadi diri kamu yang lebih baik seperti apa di dalam relationship. Well guys, dari semua yang aku bagikan ini, saya harap kamu bisa mendapatkan sesuatu yang berguna. Jangan lupa untuk share ya video ini ke teman-teman kamu, ya, ke keluarga, saudara. Mungkin teman-teman kamu lagi butuh banget dengar ini untuk bisa punya relationship yang lebih baik di masa depan. Jangan lupa untuk cek our audio video, and kalau belum, saatnya subscribe ya guys. Sekali lagi, dukungan kamu sangat-sangat kita harapin banget. Don't forget to check our audio video. Saya dengan Angelica Real Savio. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.